Polemik pemindahan makam Vanessa Angel terus berlanjut. Dodi Sudrajat sepertinya tak arang untuk terus berupaya mewujudkan keinginannya untuk memindahkan makam putrinya itu dengan dalih permintaan Vanessa semasa hidupnya dulu. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Dodi pun mengirimkan surat pemberitahuan yang dialamatkan kepada besannya Haji Faisal. Dan tidak hanya itu, Dodi melalui kuasa hukumnya juga sedang menyelesaikan proses administrasi guna memproses perizinan pemindahan makam dari makam Vanessa tersebut. Ditegaskan pula oleh Dodi, jika pemindahan makam Vanessa akan dilaksanakan paling lambatnya pada bulan Oktober, lantas persiapan apa yang sudah dilakukan Dodi untuk mewujudkan keinginannya memindahkan makam Vanessa? Pasti paling lambat bulan Oktober sudah dipindahkan. Ya, itu. Persyaratan udah 100%. Sudah beres ya di sini. Yang penting di sini kan udah beres. Kan gitu. Yang penting ini dulu. Ini udah beres. Kenapa bulan Oktober, Bu? Paling lambat. Paling lambat. Kalau Bisa cepat, bisa lambat. Paling lambat Oktober. Izin sama Bibi. Kita berdoa untuk keduanya. Karena kan mereka sebenarnya bukan dipisahkan loh. Mereka sudah menyatu ketika kecelakaan itu. Mereka sudah bersatu di alam sana. Tadi kami sudah setelah dari makam kami sudah bertemu dan Pak Haji Sukri sebagai pemilik dari tanah wakaf di mana Vanessa Angel dan Bibi dimakamkan. Alhamdulillah kami tadi kurang lebih 1 jam lah, hampir 1 jam bertemu dengan beliau, silaturahmi, bercerita banyak, ada banyak canda, tawa. Pada intinya bahwa sebagaimana yang diketahui rencana terkait dengan pemindahan makam sesuai dengan apa yang disampaikan beliau kepada kami. Beliau tidak punya hak untuk melarang, tidak punya hak juga untuk menyuruh. Tapi beliau cuma hanya menyarankan kiranya tolong semua diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan di DKI Jakarta. Beliau juga menyampaikan bahwa yang mempunyai hak terhadap mayat itu adalah Pak Dodi sebagai bapaknya, sebagai keluarganya, sehingga tentu semua apa yang dilakukan itu beliau pada prinsipnya tidak begitu keberatan. Sepanjang semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu aja sebetulnya poin penting dari percakapan kami yang kurang lebih 1 jam. Ya kalau saya gimana ikut Pak Haji, saya kan di sini hanya bekerja pengurus makam. Kalau emang disuruh bongkar silakan dibongkar, tapi kalau menurut saya menyayangkan aja, jangan sampai itu aja. Ya udah tenang di sini. Kalau saya pikir mah udah enak di sini. Kenapa pakai dibongkar itu aja? Tapi di sini juga belum pernah ada pembongkaran makam. Baru pertama kali. Baru pertama ini. Doain aja teman-teman, doain semoga ini berjalan dengan lancar, dengan baik ya Bang ya. Tidak ada huru-hara, tidak ada rusuh dan sebagainya gitu. Karena memang ini hak mutlak dari Dedi dan keluarga untuk memindahkan makam, tapi tidak bukan dengan melanggar aturan. Kita benar-benar mengikuti prosedur yang berlaku ya Bang ya. Ya gitu. Oke. Langkah selanjutnya mungkin nanti ya Dedi persiapkan di sana untuk batu nisan ya, batu nisan antara mamahnya Vanessa dan Vanessa. Batu nisannya kan seperti buku gitu ya. Nah, itu udah Dedi mulai pesen. Jadi nanti kalau udah tinggal masuk di sana sudah ada batu nisannya antara Vanessa sebelah kanan atau kiri, mamahnya sebelah kiri gitu. Di saat Dodi Sudrajat berencana memindahkan makam putrinya Vanessa Angel, besannya Haji Faisal justru memiliki rencana lain, yakni ingin mempercantik makam Vanessa dan Bibi.
Seperti diketahui, rencana pemindahan makam Vanessa semakin rumit. Mengingat sebelumnya wacana pemindahan makam Vanessa mendapatkan penolakan keras dari sejumlah orang, terlebih dari keluarga Haji Faisal. Namun niat keras Dodi dengan menempuh berbagai cara pun harus terlaksana untuk dapat memindahkan makam almarhumah putrinya itu. Tidak hanya memberikan surat pemberitahuan kepada Haji Faisal dan mengurus perizinan kepada pengurus makam. Lantas, seperti apakah tanggapan Haji Faisal terkait rencana pemindahan makam Vanessa yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Benarkah Haji Faisal siap melawan besannya hingga ke ranah hukum itu jika aturan-aturan pemindahan makam diabaikan oleh Dodi Sudrajat? Kesepakatan soal pemindahan makam itu sudah, sehingga dengan adanya surat itu juga menepis kiranya ada rumor yang berkembang bahwasanya ada pihak-pihak tertentu yang ingin membangun makam itu. Jadi sejak dini kami ingin menyampaikan kepada Pak Haji Faisal maupun juga ke pihak makam bahwasanya keluarga besar akan dalam waktu dekat melakukan pemindahan makam itu, sehingga mohon untuk dihormati. Di surat itu juga kami tegaskan bila mana tidak diindahkan maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berkaitan dengan ada juga isu bahwasanya Pak Dodi sudah sepakat, sudah setuju terkait dengan rencana pembangunan makam itu bohong. Itu tidak benar. Ini perlu kami klarifikasi, kami tegaskan sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Saya pertahankan tidak sesuai dengan prosedur, kan betul ya? Melanggar aturan agama, kamu gitu? Ya saya pertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Kita lihat aja lah nanti. Tentu itu saya bisa jawabnya. Mau jawab apa saya? Kira-kira apa langkah-langkahnya? Ya tentu langkah-langkah. Tentu saya, ya kalau tidak sesuai, tadi kamu bilang tidak sesuai dengan prosedur. Kalau tidak sesuai dengan prosedur hukum, tentu kita melapor ke hukum. Kan gitu kan, cara hidup bernegara ini, sesuatu yang melanggar hukum, tentu kita laporkan kepada orang yang hukum, dengan pihak hukum. Nah, adalah gitu. Ya, tidak ada yang bisa saya lakukan selain daripada itu. Artinya tidak sesuai dengan syariat agama. Tentu saya melapor kepada orang yang tahu dengan agama, yang lebih dalam agamanya. Itu yang bisa saya mau lakukan apa juga saya lagi kan. Tentu saya pasang badan saya situ ditimpuk saya nanti habis lah saya. Tidak mungkin lah kan. Ini kan permintaan dari almarhum putri Dedi ya, Vanessa, memang dari di Surabaya juga kan, dia meminta setelah asuransi sudah dipenuhi oleh Prof. Yang kedua dia ingin dimakamkan kalau misalnya terjadi apa-apa di dalam penjara, dia ingin dimakamkan di makam mamahnya di Keret Mifa. Jadi sebentar lagi alhamdulillah ya Dedi juga tenang ya kalau memang ini sudah dipindah. Dia datang menemui orang yang punya makam, dia kan mau memindahkan. Ya bagi saya sih memang harus seperti itu. Kenapa? Tentu harus berbicara dulu dengan orang yang menguasai, artinya orang yang punya lokasi. Itu udah betul caranya, betul. Bagi saya sih, tapi apa pembicaraan mereka tentu saya tidak tahu. Tapi prosedur kan memang begitu. Ya, bagi saya sih tidak. Ya kalau memang, ya kalau tidak salah saya pernah dia sampaikan ke saya seperti itu. Dia hanya merujuk kepada peraturan Pemda katanya. Saya tanya, gimana sih Pak Haji syarat-syarat? Ya saya kan juga punya aturan katanya. Aturan saya kan harus mengikuti aturan Pemda katanya kan. Kalau enggak saya enggak bakal diberi izin kan untuk apa? Membuat makaman di sini kan harus ada izin mendirikan apa? Mendirikan pemakaman di situ kan ada izinnya. Salah satu syaratnya harus merujuk kepada peraturan Pemda. Itu waktu itu katanya apa dia lupa apa saya enggak tahu. Ya makanya saya diam aja. Alasannya pertama bahwa apa yang menjadi wasiat daripada almarhumah itu menjadi keluarga besar itu merasa penting untuk masih harus itu dilaksanakan, itu adalah amanah. Yang hidup itu wajib melaksanakan wasiat ataupun amanah dari orang yang sudah meninggal. Itu pertama. Yang kedua adalah kesepakatan dari keluarga besar antara kedua belah pihak, Pak Dodi maupun juga istrinya almarhumah, bahwasanya semua sepakat dan tidak keberatan soal ini. Karena mereka merasa takut kalau suatu ketika nanti terjadi apa-apa karena tidak melaksanakan apa menjadi wasiat. Kemudian yang lain bahwa terkait juga dengan kondisi yang makam yang saya kira juga kita juga semua tahu. Kami juga sudah sering kali mengungkapkan itu di berbagai media beberapa waktu yang lalu.
Karena dengan berbagai pertimbangan itulah kemudian Keluarga Besar bertekad bulat untuk segera dalam waktu dekat harus memindahkan makam. Makin makin seneng ya, ada titik terang ya, banyak yang membantu. Ibu Paulina ya luar biasa sekali, beliau yang benar-benar yang tadinya ada di pihak Faisal sekarang membantu pengurusan pemindahan makam. Itu benar-benar titik terang dan membuat Dedi senang juga, karena bukan apa-apa, bukan ini kan pemindahan makam ini bukan kemauan Dedi, bukan kemauan keluarga, bukan kemauan siapa-siapa, tapi kemauan almarhum, yaitu adalah wasiat almarhum pada saat masih hidup. Jadi benar-benar nanti kalau sudah pindah di makam istri Dedi atau istri makam mamanya Maya Vanessa, aduh udah tenang banget, udah tenang. Jadi udah lega lah Dedi ya. Ya amanahnya betul Mbak. Nggak ada yang perlu saya sesali di situ. Bagi saya sih kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat, tidak menyalahi aturan-aturan syariat. Kalau memang ya begitu ngotot-ngototnya, ya saya mau bilang apa? Kita kan selaku orang yang berada di bawah negara hukum, tentu kita harus patuh hukum. Saya hanya bisa saya lakukan di bawah sesuai dengan hukum berlaku. Sejauh hal itu tidak menabrak hukum, saya juga tidak akan menabrak. Tapi kalau menabrak hukum, tentu saya akan coba semampu saya mempertahankan. Tentu sudah pasti ya, karena saya ingin membuat kuburan itu bagus dan itu sudah jalan. Terus hanya tinggal lagi pemasangan marmernya ke sini. Karena marmernya dibikin di luar. Jadi hanya tinggal di Jakarta nih Pak Haji. Iya, pokoknya bukan di luar situ, maksudnya di luar dari situ. Kemudian tinggal dibawa sana dipasangkan, itu aja sih. Dan itu pun tidaklah begitu sulit ya. Kalau seandainya dia ngotot, ya tinggal dibuka lah, itu aja sih. Cuman saya supaya bagus. Iya, ya udah lama sih, udah lama. Cuman karena hari hujan segala macam kali mungkin pelaksanaannya agak. Penjaga makam bilang minggu-minggu ini sudah selesai Pak Haji. Nah, ya itu loh berarti. Ya kan saya hanya tentu kami berhitung dengan penjaga makam, kerjakanlah ini kan bagus. Ya bagusin aja kedua-duanya kan gitu. Bagus.